Santet ke Rumah Sukma. Kisah ini diambil dari peristiwa tahun 2009 di kota Bantul, Yogyakarta. Kisah berawal dari ketika aku berkunjung ke rumah Pak Deku yang ada di kota Bantul, Yogyakarta, karena beliau dahulunya merantau ke Yogyakarta dari kota Tegal setelah menikah. Siang ini hawanya di rumah Pak Deku terasa sangat panas yang membuat aku tidak bisa tidur siang. Biasanya tiap siang aku tidur sejenak walaupun hanya 30 menitan saat ada kesempatan buat tidur. Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah, dan saat kemudian pintu rumah ditutup dari luar. Kelihatannya Pak Deku sudah membuka pintu dan menerima tamu tersebut. Entah berapa orang yang datang, namun dari suara jelas itu wanita semua. Ya, aku perkirakan 2 orang wanita saat mulai masuk ke rumah. Satu tua dan satu muda, sebab suaranya terdengar sampai ke tempat aku sedang duduk saat aku sedang enak-enaknya mainin handphone. "Bintang, sini kamu sebentar," teriak Pak Deku agak kencang dari luar, sebab posisiku memang sedang di ruang belakang dan Pak Deku sedang menemui 2 orang tamu wanita di ruang tamu tersebut. Oh iya, aku baru mau kasih tahu kalau Pak Deku adalah seorang praktisi spiritual dan juga guru bela diri pencaksilat. Kalau malam hari banyak murid-murid yang berdatangan dari luar kota dan latihan spiritual juga pencaksilat. Aku segera bergegas ke depan menemui Pak Deku dan menanyakan apa keperluan Pak Deku. "Tolong ambilkan Pak di botol plastik di atas lemari tengah. Botol yang dalamnya berisi garam. Bawa sini ya. Terima kasih sebelumnya, Bintang." Aku bergegas masuk kembali untuk mengambil botol yang Pak Deku masukkan dan kuberikan kepada Pak Deku tanpa tanya. Sama-sama agak jelas kedua wanita itu menceritakan sebuah kejadian yang menimanya bertahun-tahun, dan Pak Deku mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan ilmu santet. "Putri Anda perlu mandi dengan garam ini untuk mengetahui apakah dia kena santet atau tidak, biar nanti alam yang membuktikan," kata Pak Deku yang lamat-lamat aku dengar. Tapi dengan cepat tamu itu menjawab, "Namun saya yakin mas kalau putri saya diguna-guna oleh orang, sebab saya sudah kesana kemari dan jauhnya sama semua karena santet. Putriku sangat sulit mendapatkan jodoh padahal sudah bolak-balik didatangi dan dikunjungi banyak laki-laki. Padahal anakku punya pangkat yang cukup lumayan di kantornya dan sudah punya rumah sendiri serta mobil dan lain-lainnya. Namun kok ada-ada saja sesuatu yang menghalangnya tanpa sebab yang jelas. Semua laki-laki meninggalkan dia tanpa sebab, dan ini sangat aneh bagi saya. Bagi saya, anak saya juga cantik dan menarik serta pandai dan cerdas. Ini yang membuat saya sangat kuat menilai kalau anak saya kena guna-guna mas." Sang tamu cerita panjang dan ditutup dengan helaan napas yang panjang, seakan-akan sudah terlalu lelah dengan semua itu. "Maaf, Anda jangan sekali-kali menuduh orang lain tanpa bukti yang jelas, Mbak. Nanti akan menjadi fitnah. Saya mengerti kemarahan Anda dan kebingungan Anda, namun belajarlah untuk teliti. Jangan asal tuduh. Coba ikhtiar dan mandilah dengan garam ini. Insya Allah, nanti alam akan memberi kejelasan soal yang sedang dialami oleh putri Anda," kata Pak Deku. "Baiklah, jika demikian akan saya coba dan nanti akan saya laksanakan bersama putri saya ini," jawab sang tamu. Hampir 2 jam tamu tersebut berbincang-bincang dengan Pak Deku, dan terdengar pula sesekali segukan tangis dari wanita tua yang berada di samping tamu mudanya. Aku jadi berpikir keras, separah apakah kasus yang dialami oleh tamu tersebut? Dan saat kemudian tamu tersebut pamit dan berjanji akan datang lagi jika sudah ada informasi lebih lanjut. Terdengar suara mobil di starter dan berbunyi lalu menghilang suaranya ditelan panasnya terik siang ini yang sudah mulai meredup karena jam sudah menunjukkan pukul 3 sore. Tuh Bintang, makanya jadi manusia harus hati-hati. Kadang kita sudah baik, namun kebaikan kita belum tentu dianggap baik oleh orang lain.
Tiba-tiba padeku berkata demikian sambil berjalan melewatiku yang sedang duduk mainan handphone. Tambah bingung aku, apa maksud dari padeku? Dan aku naik ke lantai atas buat tidur. Nggak taunya pade ngajak ngobrol aku soal yang tadi siang terjadi. Pasca kedatangan tamu yang unik tempo hari ternyata kembali datang, dan kali ini berombongan. Kuperkirakan itu adalah ayah, ibu, dan anak yang kemarin juga ikut datang walaupun sang anak hanya diam tak berkata apapun. Mas Randu, maaf kami datang kembali, ingin meneruskan tentang hal yang kita perbincangkan tempo hari. Setelah saya dan anak saya mandi garam pemberian dari Mas Randu, kok kami berdua mimpi aneh ya? Padahal kami tidur tidak sekamar. Saya di ruang tengah dan anak perempuanku tidur di kamarnya. Namun mimpi kami hampir sama. Itu keanehan yang terjadi, kata ibu itu yang kemarin datang ke rumah padeku. Padeku bertanya dengan nada ringan dan seolah-olah tahu apa yang dipikirkan keluarga tersebut. Mimpi apa mbak? Mengerikan atau meresahkan? Tamu tersebut menjawab dengan cepat seakan-akan tidak mau tersisa waktunya untuk berbicara. Tepatnya mengerikan dan sangat meresahkan mas. Saya mimpi kasur tempat tidur saya di bagian tengah terbakar oleh api. Dan anak perempuan saya juga mimpi kasurnya juga terbakar, namun sebelah pojokan. Artinya apa ya mas? Kok ngeri sekali? Mimpi itu seakan-akan benar-benar nyata loh. Padeku menjawab, oh begitu. Mengapa Anda kemarin tidak jujur sama saya saat kedatangan Anda di pertama kali datang kemari? Saya kan tanya kepada Anda yang berkaitan dengan masalah Anda. Apakah Anda punya masalah dengan orang lain? Tapi kata Anda tak punya masalah dengan siapapun. Namun, nyatanya mimpi Anda seperti itu setelah Anda dan putri Anda mandi dengan garam yang saya berikan. Karena menurut arti mimpi itu adalah Anda dan keluarga Anda melakukan kesalahan kepada orang lain, dan itu kesalahan fatal. Orang tersebut sangat kecewa dan dendam dengan Anda sekeluarga. Jawab adekku membuat keluarga itu saling berpandangan satu sama lain seakan-akan saling ingin membuat kesepakatan untuk berbicara. Tiba-tiba sang ayah menjawab pertanyaan dan pernyataan dari padeku. Kupikir-pikir, aku kok kepo amat sampai mencuri dengar atas perbincangan mereka. Aku sih emang sangat penasaran sekali. Ingin tahu sampai akhir sebab ini adalah salah satu pengalamanku yang belum pernah aku temui seumur hidupku. Ini Mas Randu, sebelumnya kami minta maaf. Bukan kami menutupi aib kami, namun istri saya kemarin bingung mau jawab apa. Makanya kali ini saya ikut datang mendampingi mereka menemui Mas Randu. Sebenarnya kami memang pernah terjadi sebuah peristiwa yang kurang baik mas. Kami mengembalikan semua barang-barang tunangan dan lamaran anak kami karena banyak hal yang menimbulkan kami mengembalikannya. Sang tamu tersebut bicara agak serak dan terlihat bersedih seakan-akan menguak kembali luka kesedihannya. Lalu kami harus bagaimana mas? Apakah salah besar yang menimbulkan hal ini terjadi pada anakku? Ya, jawab adikku dengan cepat. Keluarga Anda terkena santet kurungan sukma. Itu sangat kuat dan berat. Kayaknya ada yang sangat terluka hatinya sehingga melakukan hal itu kepada keluarga Anda. Santet kurungan sukma jika diobati dengan cara yang salah, maka akan tambah menjerat erat. Anak Anda bisa menjadi perawan tua sampai kapanpun sebelum kurungan itu dibuka. Seperti halnya seekor ayam betina dimasukkan ke dalam kurungan kuat, maka tak ada satu ayam pejantan pun yang mau mendekat, seakan ada sekat di antara kedua insan. Ujung-ujungnya akan bubar dan bubar selalu, batal sampai kapanpun. Lalu apa yang harus kami lakukan mas? Kami harus bagaimana?
Ulang sang ayah seakan sangat jelas suara kebingungan dan penuh kebimbangan. Ya, saya minta syarat khusus agar masalah ini selesai, kata Pakdeku. Apapun syaratnya akan kami lakukan sebatas kemampuan kami. Butuh berapa biaya, Mas? Akan kami siapkan, kata sang tamu. Bukan uang. Uang bukan menjawab masalah ini, Pak. Bu, syaratnya khusus. Yang saya minta adalah sebelum saya melakukan penyelesaian masalah Anda, ya panjenengan datanglah minta maaf ke keluarga yang pernah Anda buat kecewa. Kalau Anda keberatan, ya monggo, Anda cari orang lain saja untuk membantu masalah Anda. Hanya itu syarat mutlak saya ajukan, tukas Pakdeku. Jawaban itu kayaknya membuat shock keluarga yang ada di depan Pakdeku. Suasana hening agak lama kurasakan, seakan-akan keluarga tersebut tak akan menyangka kalau syaratnya sebegitu beratnya. Disuruh Pakdeku minta maaf kepada orang yang pernah dikecewakan. Waduh, aku yang mendengar saja rasanya ikut kaget dan lemas mendengar hal itu. Seakan-akan aku jadi bagian masalah tersebut sebab aku tahu dari awal perjalanan pembicaraan itu tempo hari. Tiba-tiba sang ayah menjawab, waduh Mas, kayaknya itu sangat berat bagi kami semua sebab akan melibatkan banyak pihak. Nggih monggo, itu pilihan panjenengan. Silakan panjenengan bapak dan ibu pikirkan di rumah atas syarat mutlak yang saya mintakan itu. Ringkas cerita, mereka pulang dari rumah Pakdeku dan berjanji akan datang kembali jika sudah ada keputusan dari keluarga besar. Sore hari berbeda. Hari pas aku baru pulang dari jalan-jalan, aku lihat ada 3 mobil parkir di jalanan dekat rumah Pakdeku. Ada apa lagi ya? Ternyata tamu sekeluarga yang kemarin datang lagi, namun kali ini berombongan sekitar 12 orang. Wah, kayak tawuran saja. Dan yang lebih aneh lagi, mereka menggunakan baju batik, semua kayak orang kondangan. Pakdeku seakan-akan tengah dikeroyok oleh tamu yang duduk berhimpitan. Maklum, ruang tamu di Pakdeku hanya mampu menampung sekitar 6 orang. Setelah melewati ruang tamu, aku bergegas masuk dan mendengar suara salah satu orang untuk minta izin dan doa restu akan datang ke rumah orang yang akan dituju atas syarat yang diminta Pakdeku. Mereka mau berupaya untuk minta maaf. Rasanya aku kok jadi tambah kepo ya. Bagaimana ini? Semoga nanti kami dimaafkan ya Mas Randu oleh keluarga mereka. Kami pamit mau menuju Magelang untuk melakukan hal itu agar syarat yang Mas Randu minta bisa didapatkan, kata sang tamu. Kami sepakat untuk melakukan ini semua demi masa depan anak kami. Ya, anak perempuan kami satu-satunya ini. Kasihan jika begini terus-menerus. Itu yang saya dengar dari balik pintu ruang tengah. Rombongan tersebut bergegas pulang dan kayaknya langsung menuju kota Magelang. Malam jam 7 ternyata rombongan kembali lagi ke rumah Pakdeku, kayak mau kondangan, dan mereka memberikan info hasil perundingan permintaan maaf mereka. Namun ternyata hasilnya sungguh di luar dugaan. Mas Randu, kami sungguh sangat menyesal. Kami bolak-balik datang kemari dan mengganggu waktu Mas Randu. Setelah kami datang ke sana ke Magelang, ternyata permintaan kami ditolak, Mas. Kami menyadari akan hal itu. Kami pulang tidak membawa hasil untuk syarat yang Mas Randu mintakan. Kami minta maaf. Siapa yang menolak permintaan maaf? Anda semua, Pak, tanya Pakdeku. Ibunya, Mas. Ibunya menolak dengan keras permintaan maaf kami semua. Katanya beliau sangat kecewa sekali dengan malu dengan semua orang atas pengembalian barang dan lainnya setelah tunangan lamaran. Mereka merasa dihina dan direndahkan oleh kami. Lalu kami harus bagaimana, Mas? Kami bingung. Oh begitu. Tapi kalau suaminya bagaimana? Apakah juga ikut menolak permintaan maaf Anda semua? Tanya Pakdeku. Oh, kalau suaminya menerima, Mas. Kata beliau semua sudah takdir, ya mungkin belum jodoh, katanya.
Dan seakan-akan antara suami istri beda pendapat dan tanggapan, Mas. Oh begitu, jawab adikku. Adikku yang aku intip kelihatan mengangguk-anggukkan kepalanya dan tiba-tiba berkata, saya anggap syarat sudah ada walaupun tidak sempurna. Namun itu modal saya untuk melakukan penyelesaian masalah keluarga Anda. Wah, apa betul itu, Mas? Kami sungguh-sungguh sangat bergembira mendengarnya. Kami sungguh sangat bersyukur. Ya, tidak apa-apa. Kalau cuma satu sisi, kekuatan kurungan sukma akan hancur. Karena kekuatan kurungan sukma jika ada suatu kebencian dan kemarahan, maka kurungan akan semakin kuat menjerat korbannya. Karena kekuatan sihir hitam akan semakin kuat jika didukung api kebencian dan dendam kesumat. Targetnya hanya satu, menghancurkan sehancur-hancurnya bagi korban dan sehina-hinanya. Oke lah, akan saya bantu Anda semuanya. Aku jadi berpikir ternyata tujuan dari santet kurungan sukma sangatlah mengerikan, yaitu menghinakan sehina-hinanya si korban jika dilakukan untuk membuat orang lain susah dan menderita yang berkaitan dengan perjodohan. 4 bulan telah berlalu dari kasus itu dan aku sudah tinggal di Tegal bersama kedua orang tuaku. Aku mendengar dari padeku kalau proses pelunturan santet kurungan sukma telah sukses. Aku diberitahu padeku saat padeku ngobrol soal lain dengan ayahku dan nyisipin telepon dengan aku. Dan anak gadis yang telah berumur itu telah menikah dengan seseorang. Unik dan aneh memang, setelah selesai proses spiritual, si anak gadis itu ketemu dengan seorang di diklat di kota Bandung, kebetulan perwakilan dari pemerintah kota Yogyakarta. Dan mereka bertemu di diklat. Hanya dalam waktu tempo kenal 2 bulan, mereka melakukan perikatan janji dan menikah. Syukurlah, aku ikut senang walaupun aku tak kenal dengan mereka secara langsung. Namun, aku juga berpikir, hidup harus berhati-hati agar tidak menyakitin siapapun, apalagi ada orang yang usil menggunakan ilmu santet dan aneh-aneh untuk melakukan pembalasan. Kata padeku, santet kurungan sukma hanya dilakukan oleh orang-orang yang sangat profesional dan sangat berbahaya. Korban akan mengalami depresi dan bisa menjadi gila permainan jika sudah melebihi dari 1000 hari saat santet itu mengenainya. Sungguh sangat mengerikan dan brutal serta biadab. Semoga hidup kita selalu dilindungi oleh kuasa positif dari Tuhan Yang Maha Esa yang selalu melindungi kita. Salam indah dari kota Tegal dan Bantul. Semoga suatu ketika aku bisa bercerita kembali dengan kisah-kisah nyata yang lainnya. Salam.